Saking pelitnya informasi soal properti di luar sana, banyak konsumen yang begitu mau beli properti tapi malah ketipu. Udah gitu, konsumen tuh kesannya lemah banget. Susah banget buat galakin pengembang properti kalau misalnya mereka kena rugi. Bisa-bisa konsumen tersebut malah digalakin properti karena saking kuatnya tim legal pengembang properti dibandingkan konsumen yang kena tipu atau kena rugi tersebut. Ini gue pernah ceritain di video sebelumnya. Makanya banyak banget berita negatif kayak serah terima telat sampai 15 tahun ataupun pas serah terima yang dijanjikan beda dengan apa yang diterima sama konsumen. Bahkan ada juga kasus-kasus kayak proyek yang mangkrak tapi nggak ada yang speak up soal ini. Nah, udah tau begitu, kalian harus pinter-pinter pilih properti, proyek properti, dan juga pengembang properti supaya nggak kena tipu. Di video kali ini gue akan bahas berbagai macam cara halus pengembang properti, proyek properti, atau perumahan yang kamu mau beli itu lagi berusaha buat nipu kamu. Yuk kita breakdown semuanya. Tapi sebelum kita mulai, buat lu semua yang komen TikTok gua ataupun DM TikTok gua, sorry banget gua nggak bisa balas itu satu persatu karena terlalu banyak. Tapi buat kalian yang mau stay connected dengan gua, kalian bisa follow Instagram gua di @devincaya atau kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pengembang properti bisa nipu kamu secara halus dengan cara memainkan ukuran di show unitnya. Jadi simple ya, rumah contoh ataupun show unit yang kamu kunjungin pas kamu lagi survei rumah, itu ukurannya lebih besar dibandingkan rumah yang seharusnya bakal kamu terima ke depannya nanti. Dan bahkan parahnya lagi, show unit ini bahkan lebih besar dibandingkan dena ataupun layout yang tertera di brosurnya. Jadi banyak banget konsumen yang nggak teliti dan kena tipu di sini. Mereka survei datangin show unit atau rumah contohnya, lalu mereka suka dengan rumah contoh tersebut, kesannya mewah, lega, luas. Akhirnya mereka suka, mereka beli unitnya. Tapi beberapa tahun kemudian, rumahnya itu saat serah terima, kok berasa beda ya? Kok rumah yang saya terima ini lebih sempit ya kesannya ya? Kok layout rumahnya perasaan beda banget sama rumah contoh yang gue kunjungin beberapa tahun yang lalu ya? Dan konsumen nggak bisa membuktikan itu benar atau salah. Apakah cuma perasaan doang atau memang faktanya seperti itu? Karena rumah contohnya sudah terlanjur dirobohkan. Ini bahaya banget tapi banyak yang nggak sadar. Bayangin, koridor antar tembok itu beda 30 cm aja. Itu udah berasa beda banget feel-nya. Koridor yang seharusnya lebar itu 1,2 meter, tiba-tiba dibikin di show unitnya itu 1,5 meter. Itu udah berasa spacious, lega banget. Nah di sini gue nggak bicara soal show unit yang memang ada lighting khusus dan juga cermin besar supaya kelihatan lebih luas ataupun lega. Itu oke masih menurut gua. Ataupun gua nggak bicara soal rumah contoh yang pakai interior design dan juga furniture custom supaya rumahnya itu kelihatan lebih estetik, lebih lega, lebih mewah, lebih luxury. Itu menurut gua masih oke dan sah-sah aja dan secara legal memang diperbolehkan. Karena mempercantik show unit atau rumah contoh itu memang teknik marketing. Kayak kalian misalkan lagi jual mobil, pasti mobilnya dibersihin dulu, pasti mobilnya dipoles dulu supaya mengkilap, pasti mobilnya diberikan lighting dan juga dinaikkan ke podium supaya terlihat lebih besar, mewah, luxury. Itu sah-sah aja. Yang jadi permasalahannya yang gue tekankan di sini adalah perbedaan ukurannya. Ukuran show unit itu nggak boleh dibohongin. Bahkan ada beberapa show unit rumah itu floor to ceilingnya alias jarak dari lantai ke langit-langitnya itu dibikin lebih tinggi dari yang seharusnya. Efeknya apa? Efeknya rumahnya jadi kelihatan lebih mewah dan juga lebih lega. Padahal pas serah terima rumahnya, kok biasa aja ya, nggak kelihatan mewah. Ternyata rumah yang kalian terima langit-langitnya lebih pendek guys. Otomatis kesan luxury dan leganya itu berkurang. Itulah yang bahaya. Rumah yang kalian terima lebih kecil dibandingkan dengan rumah contohnya. Dan ini ada beberapa cara buat kamu waspada soal ini. Caranya adalah kamu minta layout denah ataupun master plan dari rumah yang kamu mau beli. Di situ harusnya kelihatan ukuran rumahnya berapa, ukuran kamarnya berapa, ukuran koridornya berapa, tinggi langit-langitnya berapa. Lalu pada saat kalian lagi cek show unitnya atau rumah contohnya, kalian boleh bawa meteran digital supaya nggak kena tipu. Dan saat serah terima pun, kalian boleh juga bawa meteran digitalnya itu lagi supaya memastikan ukurannya sama dengan brosurnya. Oke, kita lanjut ke cara halus yang kedua yang bisa bikin kamu tertipu saat beli properti, yaitu menaikkan biaya IPL ya buat mengcover diskon yang kamu terima di awal. Jadi caranya adalah developer ataupun pengembang propertinya itu sendiri akan melakukan manajemen terhadap kawasan perumahan ataupun kawasan apartemennya itu sendiri tanpa diserahkan kepada pihak ketiga seperti building management ataupun estate management. Jadi pas rumah-rumahnya itu diserah terimakan kepada konsumen, pengelolaan kawasan ini masih dipegang oleh developer itu sendiri, belum diserahkan ke warga ataupun PPP SRS alias perhimpunan pemilik dan juga penghuni. Dan karena mereka melakukan manajemen sendiri kawasannya, mereka punya kesempatan untuk menaikkan tarif biaya IPL ataupun biaya maintenance-nya kepada warga-warganya untuk menutupi kerugian harga diskon saat melakukan penjualan di awal. Ya logikanya kan begini, biaya IPL ataupun biaya maintenance itu sudah pasti susah banget buat dinego dan harus dibayar begitu sudah serah terima. Sedangkan diskon itu kan cuma buat di depan doang, buat imbing-imbing penjualan. Jadi kira-kira begini perhitungannya. Anggaplah harga rumahnya itu 1 miliar rupiah dengan luas rumah 150 meter persegi per rumahnya. Developer saat menjual rumah tersebut memberikan diskon 50 juta rupiah menjadi 950 juta rupiah per rumahnya. Saat penjualan, developer tidak menyebutkan angka pasti IPL-nya berapa. Begitu serah terima, muncullah tiba-tiba angka IPL sama dengan
Rp30.000 per meter persegi per bulannya. Konsumen udah pasti kaget, tapi nggak bisa menolak karena sudah diatur dalam klausul kontrak saat pembelian. Kalau kita hitung, rumah luas 150 meter persegi kali Rp30.000 per meter persegi per bulannya, berarti biaya IPL ataupun biaya maintenance-nya itu sekitar Rp4.500.000 per bulannya. Dikali 12 bulan sama dengan Rp54 juta. Jadi bayangin, dalam setahun aja manajemen kawasan tersebut dipegang sama developer, itu udah mengcover diskon awal 50 juta yang kamu terima tadi. Dan belum lagi ada beberapa kasus seperti warga dipersulit buat serah terima manajemen pengelolaan kawasannya. Semakin ditunda pengelolaan kawasannya, developer tersebut akan semakin untung karena menerima biaya IPL yang begitu besar. Dan juga ada beberapa kasus seperti tidak ada laporan keuangan yang terperinci dan juga transparan yang bisa diberikan kepada warga IPL itu dipakai untuk apa aja. Dan ini ada beberapa cara buat kamu waspada dan mencegah soal ini. Saat survei rumah, kamu tanyakan IPL-nya harganya berapa. Atau kalau jawabannya ambigu, kamu bisa juga tanyakan IPL perumahan di sekitar itu berapa. Atau kamu bisa juga tanyakan IPL perumahan yang sudah pernah dibangun sama developer tersebut dan sudah serah terima itu berapa. Sebelum membeli, kalian juga bisa minta info siapa yang nanti akan mengelola kawasannya. Apakah sudah ada PPP SRS? Apakah sudah ada pihak ketiga seperti perusahaan building management atau asset manajemennya? Nah, sekarang kita lanjut ke cara halus yang ketiga, tanda-tanda kalau kamu lagi ketipu sama pengembang properti, yaitu legalitasnya nggak jelas. Bahkan kalau kamu cari, asal-usul sertifikatnya itu nggak terdeteksi di online kalau kamu cari. Dan pertanyaannya, cara carinya tuh gimana? Kalian bisa buka di aplikasi Sentuh Tanahku, atau kalian bisa buka di website atrbpn.go.id. Nah, sekarang gue bakal jelasin dua tools ini supaya kamu bisa cek sertifikat supaya lebih aman lagi. Aplikasi Sentuh Tanahku adalah aplikasi resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yang disingkat jadi Kementerian ATR/BPN. Tujuan aplikasinya supaya memudahkan kita buat akses informasi pertanahan lewat smartphone kalian masing-masing, termasuk informasi sertifikat, berkas tanah, lokasi bidang tanah, plot bidang tanah, nama pemilik tanah, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah website resmi Kementerian ATR/BPN. Namanya adalah atrbpn.go.id. Di sini kira-kira fungsinya sama dengan aplikasi yang gue sebutin tadi. Bisa buat pengecekan sertifikat dan juga informasi bidang tanah. Dan ini bukan endorse ya guys, emang begitu cara cek sertifikat ke BPN kalau mau lewat online. Tapi di sini punya kelemahannya. Kelemahannya adalah belum semua daerah itu terdigitalisasi. Jadi belum semua daerah itu ada datanya di dalam online tersebut. Jadi supaya lebih aman lagi, kalian bisa cek sertifikatnya secara offline ke kantor BPN itu sendiri. Dan kalau setelah dicek memang sertifikat itu nggak muncul datanya, itu artinya ada beberapa kemungkinan. Antara sertifikat induknya masih belum clear pengurusannya, atau sertifikat lahannya itu masih girik atau waris, atau belum dibereskan lah kira-kira, atau kemungkinan sertifikat itu belum didaftarkan ke BPN, atau bahkan sertifikat itu belum terbit dan belum bisa dipecah untuk konsumen. Nah, ngomong-ngomong soal sertifikat tanah, kita lanjut ke cara halus yang keempat, tanda-tanda kamu lagi ketipu sama pengembang properti yang masih berhubungan atau bermasalah dengan sertifikat atau legalitas tanah, yaitu sertifikat HGB ataupun HPL yang menjadi proyek perumahan ataupun apartemen yang lagi dijual ke kalian, itu masa berlakunya sebentar lagi habis dan belum diperpanjang. Jadi simpel yang modus ini, ya memang benar sertifikatnya itu HGB ataupun HPL, dan secara legal sertifikatnya masih aktif dan masih boleh diperjualbelikan. Tapi parahnya tidak disebutkan bahwa sertifikat HGB ataupun HPL-nya ini sebentar lagi masa berlakunya itu habis, tinggal sedikit lagi. Sekedar informasi aja, kalau sertifikat HGB itu masa berlakunya bisa 30 tahun, bisa diperpanjang 20 plus 30 tahun, tapi mahal. Dan sekedar informasi lagi, sertifikat HPL itu masa berlakunya puluhan tahun juga, tapi tergantung izin pemanfaatan dari pemerintah, dan bisa ada potensi nggak boleh diperpanjang. Nah, biasanya dalam kasus ini, sertifikat HGB ataupun HPL yang lagi dipegang sama developer nakal ini cuma sisa 1-5 tahun doang masa berlakunya, dan sisa waktunya itu 1-5 tahun dipakai buat jualan doang. Akhirnya begitu penjualan selesai, proyek selesai, dan juga serah terima ke konsumen atau pembeli tersebut dapatlah rumah yang sertifikatnya sebentar lagi habis. Pembeli pun baru sadar setelah balik nama, dan pembeli tersebut harus mengurus perpanjangan sertifikat dengan biaya yang tidak murah, padahal baru beli rumah. Proses perpanjangan sertifikat HGB itu biayanya bisa jutaan, bahkan belasan juta, bahkan puluhan juta tergantung luasan propertinya. Dan pembeli rumah ini kasihan banget, karena dia mau nggak mau harus perpanjang sertifikatnya. Masa dia baru beli rumah mau tinggalin sertifikatnya udah expired? Karena kalau sertifikatnya nggak diperpanjang, otomatis tanahnya ini kembali menjadi milik negara. Nah, supaya kalian bisa waspada dan juga mencegah hal ini, beginilah cara cek masa berlaku sertifikat HGB ataupun HPL. Kalian minta langsung salinan sertifikat lengkapnya, bukan cuman cover depannya doang. Kalian cek halaman belakang sertifikatnya. Lihat kolom bagian tulisan berlaku sampai dengan titik-titik-titik. Nah, di situ baru kelihatan tanggal expired atau kadaluarsa sertifikatnya. Atau bisa juga kalian cek di kantor BPN atau lewat aplikasi Sentuh Tanahku atau website atrbpn.go.id yang tadi gue udah sebutin di poin nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke cara halus yang kelima, tanda-tanda kamu lagi ketipu sama proyek perumahan atau proyek properti, yaitu proyek ini tidak transparan
penasaran soal manajemen sampah dan juga proses alur pembuangan sampahnya. Karena dengan tidak siapnya atau tidak transparannya manajemen sampah dan alur pembuangan sampah di komplek ini, itu akibatnya unit rumah kalian bisa aja tiba-tiba dekat dengan pembuangan sampah yang menumpuk atau dekat dengan pangkalan mobil pengangkut sampah. Rumah yang lagi apes tiba-tiba lokasinya dekat sama TPS alias tempat pembuangan sampah, itu setiap pagi pasti ada mobil sampah berlalu lalang depan rumahnya. Dan bahkan mobil sampah itu bisa juga parkir dekat rumah kamu juga setiap harinya. Rumah kalian bisa jadi bau, jorok, nggak bagus buat kesehatan, nggak nyaman buat ditinggalin, dan juga nilai dari rumah kalian itu harganya bisa turun juga. Buat menghindari atau mencegah hal ini, kalian perlu pastikan beberapa hal sebelum kalian beli rumah. Pastikan lokasi TPS-nya atau tempat pembuangan sampahnya itu di mana. Jadwal pengangkutan sampahnya itu bagaimana. Siapa pihak pengelola sampahnya? Apakah dikelola mandiri, ataukah dikelola sama dinas pemerintahan, atau ada pengelola pihak ketiga lagi seperti menyewa estate management? Dan apakah warga akan dilibatkan dalam keputusan lokasi TPS ini? Kita lanjut ke poin berikutnya yang nomor 6, yaitu proyek perumahan ini nggak terdaftar dalam asosiasi perumahan yang resmi. Apa itu asosiasi perumahan? Itu adalah organisasi resmi yang menaungi pengembang properti di Indonesia. Contohnya ada REI alias Real Estate Indonesia, ada Himpera alias Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, ada juga APERSI alias Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Dan fungsinya mereka adalah mereka menjadi jembatan mediasi kalau konsumen ini punya masalah dengan pengembang properti ini yang terdaftar dalam asosiasi perumahannya mereka. Dan mereka bahkan bisa menegur, memblacklist, bahkan memberikan sanksi terhadap developer yang nakal. Ini sering banget diremehin sama pembeli. Padahal dengan terdaftarnya developer tersebut dalam asosiasi itu bisa menunjukkan kredibilitas mereka sebagai developer yang memang sesuai dengan standarnya mereka. Kalau misalkan nggak ada mereka, nggak ada asosiasi tersebut, konsumen bakal rugi sendiri. Konsumen jadi nggak punya akses buat mediasi. Konsumen juga jadi lebih sulit buat cari rekam jejak developer tersebut. Karena developer nakal ini bisa berbuat seenaknya tanpa aturan asosiasi. Cara buat kalian hindarinya, kalian bisa cek keanggotaan developer atau pengembang properti yang menjual rumah yang sedang kalian incar tadi. Bisa di website mereka, misalkan REI Real Estate Indonesia, websitenya adalah rei.co.id. Misalkan Himpera, websitenya adalah himpera.or.id. Dan APERSI, websitenya adalah apersi.or.id. Nah sekarang kita lanjut ke cara halus developer properti menipu kalian yang terakhir. Nah sebelum kita masuk ke cara yang terakhir ini, buat kalian semua yang udah nonton sampai menit ini, sampai detik ini, kalian boleh support channel edukasi ini dengan cara like, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya ya. Kita lanjut ke poin terakhir yang nomor 7, yaitu adalah spek bangunan ataupun spek fasilitas yang dijanjikan itu diturunkan diam-diam saat kalian serah terima unitnya. Nah sebenarnya poin terakhir ini malah paling sering dan paling banyak kejadian. Dan yang mau gue bahas di sini bukan hal sepele yang bisa langsung ketahuan sama konsumen begitu mereka lihat dan serah terima unitnya. Contohnya, mereka di awal dijanjikan toilet dan juga sanitasinya itu merek Toto, tapi begitu mereka serah terima, mereka ternyata dapat brand lokal yang murahan. Kalau itu tanpa gue jelasin, konsumen pasti langsung sadar. Orang awam pun juga pasti akan langsung sadar. Mereka tinggal baca mereknya aja. Oh kok mereknya bukan Toto seperti yang dijanjikan di awal. Atau contoh-contoh lainnya, dijanjikan fasilitas 2 kolam renang, tapi ternyata cuma dibikin 1 kolam renang doang. Itu kan kelihatan banget secara kasat mata. Dan orang awam pun pasti juga langsung sadar. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah penurunan spek-spek yang nggak disadari sama konsumen dan juga orang awam. Contohnya, dijanjiin tembok bata merah yang padat, tapi malah dapetnya tembok bata ringan. Itu gimana cara ngeceknya? Masa konsumen harus bobol temboknya dulu buat ngecek beginian? Kan susah. Atau contoh kedua, dijanjiin cat outdoor anti panas dan juga aquaproof, tapi nggak taunya 6 bulan berlalu atau 7 bulan berlalu udah rusak dan juga bocor-bocor. Apesnya masa garansi dari kontraktor developer itu juga udah lewat. Konsumen mau nggak mau cat ulang dan juga aquaproof pakai duit sendiri. Masa dibiarin aja bocor-bocor nanti rumahnya malah rusak? Atau contoh ketiga, dijanjiin CCTV 24 jam. Nggak taunya CCTV-nya cuma pajangan, udah rusak dari lama nggak dibenerin karena pilih CCTV kualitas rendah. Kan konsumen nggak bisa ngecek setiap hari ke posko Sarpam atau posko security buat liatin CCTV-nya itu udah rusak atau belum. Atau contoh keempat, dijanjikan kolam renang Olympic size ukurannya. Nggak taunya cuma 80% dari luas Olympic size. Kan konsumen susah ngukur beginian buat pembuktiannya. Masa konsumen harus bawa meteran profesional untuk ukur kolam renang sih? Atau contoh kelima, developer janjiin pakai kaca tebal yang tempered glass, tapi malah dapetnya kaca tipis biasa. Konsumen yang bukan anak teknik atau yang nggak terbiasa dengan bahan bangunan itu nggak bakalan sadar. Dan berbagai macam contoh lainnya. Itulah dia ketujuh cara halus developer nakal bisa mencuri duit kamu. Developer nakal tersebut bisa menipu kamu tanpa melanggar hukum. Kalian harus waspada. Kalian harus ingat, rumah itu bukan cuma tempat tinggal doang, tapi investasi masa depan yang bisa mempengaruhi kantongnya kalian. Jangan sampai kalian jadi korban manusia marketing dari developer-developer nakal ini. Tetaplah teredukasi sama ilmu properti, karena dalam hidup ini kalian pasti akan terkoneksi atau terhubung dalam dunia properti. Mau kalian lagi beli rumah buat tinggal, sewa ruko buat usaha, lagi survei tanah, kios, apartemen, apapun tujuannya, itu semuanya adalah hubungan dengan dunia properti. Oh ya, kalau kalian mau dengerin soal ilmu properti lainnya, kalian bisa klik di sini. Dan kalau kalian mau dengerin soal strategi bisnis dan juga keuangan lainnya, kalian bisa klik di sini.
Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat jadi asupan ilmu bisnis, keuangan, finansial, marketing, properti, dan lain-lain sebagainya. Sampai ketemu di video berikutnya.